Halo semuanya, selamat datang di channel Bu Yanda Bella Putri. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Congrats buat kalian semua yang telah mencapai tingkat SMP sederajat. Bu Yanda doakan supaya semangat belajar kalian akan lebih meningkat lagi daripada waktu SD kemarin. Nah, video kali ini Ibu akan membahas bab yang pertama yaitu bilangan bulat, tentang materi bilangan dengan tanda positif dan tanda negatif. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan dapat menjelaskan maksud dari tanda positif dan tanda negatif pada suatu bilangan dengan benar. Kemudian, kalian juga dapat menyatakan besaran-besaran dengan menggunakan tanda positif atau tanda negatif. Nah, coba lihat gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar termometer. Termometer adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur suhu. Misalnya, kita mau tahu nih perbedaan suhu di Dieng dan di Surabaya dengan menggunakan termometer Celcius. Ternyata didapatkan data sebagai berikut. Menurut kalian nih, jika dibandingkan dengan 0 derajat Celcius, suhu di manakah yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah? For your information ya, bagi yang belum tahu, pada termometer suhu di suatu ruangan bisa kita ketahui dengan melihat cairan raksa di dalam termometer ini. Cairan raksa ini akan bergerak naik jika suhunya makin panas dan sebaliknya akan bergerak turun jika suhunya semakin dingin. Begitu ya. Oke, kita cek dulu nih suhu di Surabaya. Kita lihat di gambar. Ternyata suhunya adalah 20 derajat Celcius. Sedangkan posisi 0 derajat Celcius kan di sini nih. Berarti kita bisa katakan bahwa suhu di Surabaya saat itu lebih tinggi dari 0 derajat Celcius. Lalu bagaimana dengan suhu di Dieng? Oh, ternyata suhu di Dieng posisinya ada di sini. Lebih rendah dari 0 derajat Celcius berdasarkan data. Tepatnya ada di negatif 2 derajat Celcius. Masih ingat dong dengan tanda strip seperti ini? Ya, tanda seperti ini dibaca minus atau negatif. Sehingga bisa kita lihat di sini antara suhu Surabaya dan suhu Dieng. Manakah yang lebih tinggi suhunya? Ya, suhu yang lebih tinggi adalah suhu di Surabaya, yaitu 27 derajat Celcius. Sedangkan suhu yang lebih rendah adalah suhu di Dieng, yaitu negatif 2 derajat Celcius. Oke, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dengan menggunakan acuan 0 sebagai titik pangkal, maka bilangan positif adalah bilangan yang nilainya lebih tinggi dari 0. Kemudian, bilangan negatif adalah bilangan yang nilainya lebih rendah dari 0. Selanjutnya, bilangan 0 bukan merupakan bilangan positif ataupun bilangan negatif. Jadi, bilangan 0 itu bilangan netral ya. Bisa dipahami? Oke, next. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita diminta untuk menyatakan besaran pada gambar berikut dengan menggunakan tanda positif dan tanda negatif. Jika kita lihat di sini, ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kedalaman Palung Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Jika ditetapkan titik pangkal 0 sebagai acuan adalah garis pantai, maka bagaimana kita menyatakan besaran-besaran pada gambar berikut ini? Oke, sebelum kita jawab, kita tentukan dulu ya acuannya. Acuannya kan garis pantai, berarti garis pantai ini titiknya 0 ya. Nah, kalau Gunung Semeru tadi kan 3.676 meter di atas permukaan laut, berarti di atas titik 0. Artinya tinggi Gunung Semeru ini bisa kita tulis positif 3.676 meter.
karena dia di atas garis 0, sedangkan Palung Jawa itu berada di 7.140 meter di bawah permukaan laut, berarti di bawah titik 0 ya. Ingat, kalau di bawah nilainya berarti negatif, artinya kedalaman Palung Jawa ini bisa kita tulis negatif 7.140 meter. Bisa dipahami ya? Oke, kita bahas beberapa contoh lagi ya. Coba perhatikan contoh berikut. Nyatakan besaran berikut ini menggunakan tanda positif atau negatif. Di sini ada pernyataan untung Rp4.000. Berarti ini tanda positif ya. Positif Rp4.000. Kemudian pernyataan berikutnya rugi Rp5.000. Berarti rugi itu lawan dari untung. Berarti lawan dari positif adalah, ya benar sekali, negatif Rp5.000. Contoh berikutnya yaitu papan pengumuman lomba lari cepat 100 meter menunjukkan bahwa kecepatan angin buritan adalah 0,9 meter per detik, dinyatakan sebagai positif 0,9 meter per detik. Nah, buat yang belum tahu nih, buritan itu apa ya? Nah, buritan itu artinya bagian belakang. Jadi angin buritan adalah angin yang bertiup dari arah belakang. Karena angin buritan dinyatakan dengan positif, maka lawannya yaitu angin dari arah depan, bertanda negatif ya. Oke, jadi kita bisa tulis di sini positif 0,9 meter per detik itu dinyatakan atau bisa kita nyatakan dengan kalimat kecepatan angin dari arah belakang sebesar 0,9 meter per detik. Lalu apa artinya jika negatif 2,3 meter per detik? Nah, bisa kita tuliskan kalimatnya yaitu kecepatan angin dari arah depan sebesar 2,3 meter per detik. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya, bilangan asli versus bilangan bulat. Nah, ingat ya, bilangan asli itu adalah bilangan yang nilainya positif. Sedangkan bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan positif, negatif, dan 0. Nah, jika digambarkan seperti ini nih. Oke, bisa dipahami ya? Oke, coba kita perhatikan contoh berikut ini. Diberikan bilangan-bilangan berikut 3, 7, negatif 8, 1/3, negatif 4/5, dan 0. Manakah yang merupakan bilangan positif? Oke, kita jawab. Bilangan positifnya adalah 3, 7, dan 1/3. Kemudian, manakah yang merupakan bilangan asli? Ya, bilangan asli 3 dan 7 ya. Jadi, bilangan pecahan tidak termasuk bilangan asli ya. Selanjutnya, manakah yang merupakan bilangan bulat? Ingat, bilangan bulat tadi terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Jadi dapat kita tuliskan negatif 8, 0, 3, dan 7. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembahasan tentang bilangan dengan tanda positif dan tanda negatif. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video pembahasan matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!